Insaf, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai dan kasih dalam hati Tuhan Yesus, dan salam jumpa kembali dalam Insaf, Inspirasi Sabda. Hari ini 24 Juni tahun 2022 merupakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang terus-menerus membantu kami untuk mengenal hati Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami semakin dapat menghidupi dan mewartakan hati kudus Yesus dalam hidup harian kami, sehingga yang hilang dan tersesat boleh kembali kepadamu. Kami mohon ini dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang baru saja kita dengar, kita bisa melihat bagaimana Yesus selalu berpihak kepada mereka yang datang kepadanya tanpa memandang siapa mereka. Meskipun itu orang berdosa, orang yang kehilangan arah, orang yang tidak baik di mata dunia, tetapi Yesus tetap terbuka untuk menerima mereka. Dan justru keperpihakan Yesus itu tidak mudah dipahami oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat pada zaman itu. Untuk bisa menjadi seperti Yesus, kita membutuhkan hati seperti hatinya. Maka marilah kita mohon agar Tuhan Yesus sendiri dengan hatinya yang Maha Kudus berkenan untuk tinggal di hati kita, sehingga kita akan lebih mampu untuk menerima orang-orang meskipun mereka tersesat, meskipun mereka ditolak di mata dunia. Di sekitar kita, kita juga bisa melihat orang-orang ini. Kita tahu di dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat kita, banyak orang yang mengalami ataupun merasa diri sebagai pendosa, tetapi justru ditolak. Mereka ingin bertobat, namun justru tidak dapat kembali karena penolakan-penolakan yang mereka alami. Maka marilah kita mohon
agar hati Yesus semakin meraja di dalam hati kita, sehingga kita bisa menerima mereka seperti Yesus menerima mereka. Agar kemudian sukacita ini tidak hanya kita rasakan di dunia, tetapi juga seperti Yesus yang justru memilih untuk melakukan ini dengan kerendahan hatinya, dengan ketekunannya, dengan pengorbanannya untuk terus mencari mereka. Akhirnya mereka bisa kembali dan merasakan juga sukacita seperti di surga. Tuhan memampukan kita untuk semakin menjadi murid Yesus yang sejati, yang menyerupai hatinya yang maha kudus. Dan Tuhan memberkati segala usaha kita untuk menerima dan juga mau untuk didekati oleh orang-orang yang ingin bertobat, orang-orang yang dianggap dunia tersesat, sehingga hidup mereka bisa menjadi sarana juga berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita dan hati Yesus yang Maha Kudus merajai hidup kita. Tuhan memberkati.